Baik, Ngapunten. Bapak Ibu, kita mulai nggih. Nggih. Ya, ini tadi sama Bu Mimit kita sepakat mau mulai ini Mas Zulfikar, kemudian Mas Albab. Nah, kebetulan Mbak Mariani pembimbingan saya, Siap. jadi untuk sementara saya yang memimpin ya. Ya, Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ujian skripsi secara maraton untuk 3 orang mahasiswa, Mbak Mariani, Mas Zulfikar, dan Mas Khairul Albab, yang masing-masing dibimbing oleh saya sendiri, kemudian oleh Pak Fajar Hatma dan Ibu Siti Aminah. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para penguji dan juga anak-anak yang sudah berkenan untuk melakukan munakosah secara bersamaan melalui Zoom. Jadi nanti waktunya akan kita bagi kira-kira maksimal 1 orang 1 jam yang paling banyak. Jadi nanti anak-anak kita minta untuk presentasinya dipersingkat sekitar 10 sampai maksimal 15 menit. Nanti kami akan mengingatkan kalau anak-anak kelebihan waktu begitu. Jadi kita fokus pada bagian pendahuluan dipersingkat, tetapi fokus pada proses penelitian, hasil, dan juga kesimpulannya, begitu ya. Untuk keberkahan acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Nah, dari saya kami ucapkan terima kasih semuanya. Selanjutnya kami persilahkan Pak Fajar untuk menjadi pimpinan sidang yang berikutnya. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Siti Samsiatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 9 jadi langsung atau tetap dibuka. Langsung saja. Oh ya. Ya, sudah tadi pembukanya udah bareng-bareng kok. Hari ini kita akan menguji skripsi Saudara Muhammad Zulfikar. Muhammad Zulfikar ini mahasiswa semester akhir ya, Mas Zulfikar ya. Kira-kira sama dengan Mbak Mariani itu, dulu Mas Zulfikar itu punya soulmate juga, kemana-mana bareng Mas Zulfikar. Itu sempat menghilang. Akhirnya Mas Zulfikar itu mengalami harus melakukan coping strategi gitu ya. Tapi terus kemudian kelihatannya balik lagi, nggak tahu dia balik lagi atau tidak. Tapi Mas Zulfikar itu psikologi banget. Ya Pak, sekarang Pak Zulfikar udah mau selesai nih skripsinya. Ya, Mas Zulfikar ini punya aktivitas, saya pikir sangat bagus di YouTube. Dia itu mengcover ya, istilahnya mengcover ya Mas Zulfikar ya, mengcover lagu-lagu Islami itu. Sehingga dia itu ya artis YouTube. Ya begitu. Nanti kalau artis YouTube punya banyak pengikut, harus kemudian YouTube-nya PMI dan YouTube saya itu bisa dipropagandakan di pendengarnya begitu. Mas Zulfikar ya, tapi sebenarnya saya agak menyayangkan Mas Zulfikar itu sampai lulusnya sampai di semester akhir ini, harusnya bisa selesai sejak lama. Mas Zulfikar ini juga termasuk ini ya, punya kaitan dengan PMI karena ada tetangganya itu yang kemudian ini terus ditutupi itu, malu apa piye. Yang kemudian ada Mas Fajar di sana, sama-sama di daerah Malioboro gitu. Nah, Mas Zulfikar ini nulis tentang satu kebijakan terkait dengan penataan Malioboro. Saya juga beberapa kali melakukan bimbingan, tapi yang terakhir itu saya mau memberikan satu sentuhan lagi karena sudah saya kemarin sempat kita rombak, terus kemudian kita mau benahi lagi, ternyata sudah dikirim PDF-nya, dikirim ke grup, dan kemudian ya sudahlah, kita nanti akan catatannya akan kita berikan untuk selanjutnya. Monggo Mas Zulfikar, 15 menit maksimal ya, kalau bisa 12 menit presentasinya, efektif saja. Monggo.
Sudah muncul, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Wajah Pedagang Kaki Lima Malioboro setelah 10 tahun penataan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Nur Kusaini dengan nomor induk mahasiswa 14230023. Dosen pembimbing Dr. Pajar Hatma Indrajaya, SOS MSI. Ayo terus. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen selaku Dewan Penguji yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya. Ayo langsung. Ya, langsung pada pembahasan. Judul skripsi saya yakni Wajah Pedagang Kaki Lima Malioboro setelah 10 tahun penataan. Agar tidak salah dalam memahami judul tersebut, maka peneliti akan memberikan penjelasan mengenai di dalam penegasan judul. Terdapat 2 poin, yakni yang pertama Wajah Pedagang Kaki Lima Malioboro, kemudian yang kedua setelah 10 tahun penataan. Penggunaan kata wajah sendiri, peneliti mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa diartikan sebagai depan kepala, roman muka, tokoh, atau apa-apa yang nampak lebih dahulu. Karena dari itu, peneliti berusaha untuk melihat persepsi dan respon para pedagang kaki lima, kaitannya dengan kondisi mereka setelah 10 tahun munculnya Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima. Kemudian yang kedua, setelah 10 tahun penataan, peneliti sendiri menggunakan istilah ini bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi, khususnya dinamika tanggapan masyarakat setelah implementasi Perwal Nomor 37 Tahun 2010, tepatnya sekitar 10 tahun silam. Selain itu, kalimat tersebut juga diharapkan mampu untuk mewakili maksud peneliti yang ingin membandingkan persepsi masyarakat, baik itu pedagang kaki lima sebagai sasaran kebijakan pemerintah dan juga wisatawan atau pengunjung yang berada di kawasan Malioboro. Kemudian latar belakang masalah, pemerintah sendiri mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima. Dan juga bagaimana nanti PKL saat ini dan respon mereka terhadap kebijakan terkait penataan pedagang kaki lima 10 tahun silam. Rumusan masalah, bagaimana tanggapan masyarakat yaitu pedagang kaki lima dan pemerintah setelah penataan, tujuan penelitian untuk mengetahui respon atau tanggapan masyarakat yaitu pedagang kaki lima, pemerintah, dan pengunjung terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima di Malioboro. Kemudian kajian teori, di sini peneliti mengutip terdapat 3 poin di situ, yakni PKL, ruang publik, dan Al-Mizan dan Al-Hadid. Pedagang kaki lima sendiri mudah diidentifikasi dalam ruang publik. Mereka menggunakan peralatan berupa gerobak yang mudah dibongkar pasang. Selain itu, lokasi dalam menjajakan dagangan biasanya memanfaatkan fasilitas publik yang biasanya diperuntukkan untuk aktivitas lain seperti trotoar. Oleh karena itu, penggunaan gerobak akan memudahkan mereka untuk mengangkut barang dagangan tatkala ada razia dan aparat. Kemudian ruang publik sendiri bisa diartikan sebagai ruang yang bebas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pada ruang tersebut menampung berbagai aspirasi dan aktivitas, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Selain itu, ruang tersebut masyarakat juga dapat melakukan kegiatan publik dan kegiatan sampingan sehari-hari maupun berkala yang dapat mengikat sebuah komunitas. Kemudian kajian teori mengenai Al-Mizan dan Al-Hadid, peneliti sendiri mengambil konsep ini dari Jalaluddin Rahmat yang dengan buku yang berjudul Rekayasa Sosial. Al-Mizan sendiri bisa diartikan sebagai argumentasi rasional
yang digunakan untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Pada fase ini, jika dikaitkan dengan konsep penyelesaian masalah sosial, maka terdapat upaya penyadaran yang bertujuan untuk menciptakan sebuah perubahan, atau bisa dikatakan melakukan sosialisasi dalam hal ini penataan. Kemudian argumentasi rasional juga tidak cukup kuat untuk menciptakan sebuah perubahan, maka harus adanya al-hadid atau bisa diartikan sebagai kekuasaan, atau adapun strategi kekuasaan yang dijelaskan oleh Jalaluddin Rahmat dapat melalui people power atau military power. Oleh karena itu, upaya pemimpin dalam melakukan perubahan sosial, aksi sosial, dan menangani masalah sosial dapat menggunakan kekuasaannya melalui kebijakan dan UU hingga menggerakkan militer. Atau dalam hal ini menggerakkan Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, yakni peneliti terjun langsung ke lapangan dan menggunakan data berupa ucapan, tulisan, dan perilaku narasumber sebagai unit analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Lokasi penelitian sendiri berada di Malioboro. Malioboro sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang menggambarkan pertarungan berbagai kepentingan serta berbagai aktor, mulai dari pemerintah, penjual, wisatawan, budayawan, dan sebagainya. Selain itu, Malioboro menampung ribuan pedagang kaki lima yang berasal dari beragam wilayah. Untuk penentuan informan menggunakan purposif, yakni berdasarkan kriteria yang ditentukan untuk menentukan informan, yakni orang-orang yang terlibat secara langsung baik sebagai pembuat, pelaksana, dan sasaran kebijakan yang mengetahui perihal penataan pedagang kaki lima secara mendalam. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengujian terhadap kebenaran data menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data, mereduksi data, kemudian melakukan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berbagai kepentingan dan aktor penghuni Malioboro, peneliti mencantumkan 2 poin, yakni yang pertama UPT dan yang kedua PKL. UPT sendiri merupakan unit pelaksana teknis atau bisa dikatakan dinas terkait yang bertanggung jawab atas kawasan Malioboro tersebut. UPT sendiri mempunyai fungsi, yakni untuk menjaga kebersihan dan memantau berbagai peralatan dan petugas kebersihan di kawasan Malioboro. Kemudian melakukan pembinaan, ketentraman, dan ketertiban. Ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana. Keempat, mengatur kawasan parkir, transportasi, dan lalu lintas di kawasan Malioboro. Yang terakhir, melakukan pemberdayaan terhadap berbagai komunitas yang ada di Malioboro. Kemudian PKL sendiri merupakan salah satu daya tarik wisata belanja di Malioboro. PKL sendiri untuk memperkuat dan memperkokoh posisi mereka, mereka mengorganisir diri membentuk beberapa paguyuban atau komunitas berdasarkan lokasi dan jenis dagangannya. Kemudian terdapat beberapa poin di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2010 tentang penataan pedagang kaki lima. Yang pertama, lokasi yang boleh digunakan oleh para PKL, kemudian peralatan berdagang, surat izin yang wajib dimiliki oleh para PKL, kemudian libur Selasa Wage. Itu poin-poin yang saya ambil dari Perwal Nomor 37 Tahun 2010. Kemudian beberapa larangan, yakni menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan, mengaitkan atau mengikatkan tali tenda atau apapun pada fasilitas umum. Kemudian menggunakan alat seperti plastik atau kain untuk tenda yang dapat menunjukkan kesan kumuh sehingga mengganggu kerapian dan keindahan kawasan. Kemudian berjualan pada badan jalan, jalur lambat hingga lahan parkir. Kemudian berbagai penolakan dari PKL ketika aturan diberlakukan. Dalam hal ini peneliti mencantumkan di dalam bab 2 yang terdapat dalam artikel dan berita. PKS sendiri menolak rencana penataan dengan mendatangi kantor balai kota, kemudian menolak sistem ungkur-ungkuran atau
membelakangi antara PKL 1 dengan PKL lain. Kemudian libur Selasa Wage pun baru terlaksana tahun 2017, 7 tahun setelah Perwal muncul. Kemudian demonstrasi menolak relokasi. Kemudian perubahan infrastruktur di kawasan Malioboro terdapat di dalam gambar yang sebelah kiri. Malioboro tahun 2000-an masih terdapat banyak parkir-parkir yang menunjukkan kesan kumuh di kawasan Malioboro tersebut. Kemudian di sebelah kanan perubahan infrastruktur yang terjadi, yakni sudah dirapikan lahan-lahan parkir dan sudah direlokasi di tempat Jalan Abu Bakar Ali tepatnya. Kemudian terlihat juga di kawasan tersebut terlihat para pedagang kaki lima menggelar dagangannya. Kemudian yang terakhir, respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan, Perwal, kebijakan masa pandemi, dan perubahan infrastruktur. Respon dari pemerintah sendiri mengenai sistem ukur-ukuran itu untuk bermaksud untuk memperindah kawasan Malioboro supaya Malioboro itu terlihat rapi dan juga indah untuk wisatawan yang berkunjung. Namun para pedagang kaki lima ini enggan untuk dilakukannya sistem ukur-ukuran karena pada hal ini PKL sendiri merasakan sempitnya lahan itu ketika sistem ukur-ukuran itu diterapkan oleh pemerintah dan juga tidak leluasanya para PKL ini untuk melakukan atau menjajakkan dagangannya di kawasan tersebut. Dalam hal ini juga surat izin mengenai berdagang di kawasan tersebut dari pemerintah sendiri mewajibkan adanya surat izin para pedagang kaki lima jika ingin melakukan aktivitasnya berdagang di kawasan Malioboro. Respon pedagang sendiri juga positif mengenai hal itu. Pedagang juga tertib, ada yang tertib, namun juga di sini peneliti juga menemukan masih banyak juga para pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin dan melakukan aktivitasnya di kawasan Malioboro. Kemudian peralatan berdagang dari pihak pemerintah juga mewajibkan bahwa PKL harus memiliki alat dagang atau ketika menggelar lapak itu lapaknya tidak tinggi dan lebarnya ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini terdapat PKL yang juga melakukan dengan PKL sendiri terdapat yang mematuhi aturan tersebut, tetapi ketika peneliti melakukan observasi juga terdapat masih banyak para pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran antara lain tinggi dan lebarnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian libur Selasa Wage sendiri dari pemerintah itu untuk istilahnya untuk membersihkan Malioboro secara keseluruhan dan juga memberikan memberikan kesempatan bagi para wisatawan untuk melihat Malioboro secara luas dan tidak adanya para pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Bagi para PKL sendiri mengenai libur Selasa Wage, mereka mematuhi hal itu terbukti dengan adanya mereka melakukan aktivitas bersih-bersih Malioboro pada libur Selasa Wage tersebut. Namun dalam hal ini peneliti juga menemui adanya keluhan dari berbagai PKL mengenai libur Selasa Wage tersebut dikarenakan mereka kehilangan kehilangan pendapatan satu hari atau manfaat dari adanya libur Selasa Wage tersebut. Kemudian periode berjualan. Di sini kebijakan karena adanya kondisi tertentu, yakni adanya pandemi atau COVID-19. Dalam hal ini pedagang kaki lima yang sangat merasakan adanya kebijakan tersebut, yakni para pedagang lesehan dan juga angkringan.
Dari pemerintah sendiri hal tersebut untuk menjalankan tugasnya agar tidak tersebarnya COVID-19 di kawasan Jogja. Kemudian perubahan infrastruktur. Dalam hal ini peneliti menjelaskan perubahan infrastruktur bukan untuk membahas mengenai lahan parkir yang hilang yang berada di Malioboro, karena peneliti hanya fokus kepada penataan pedagang kaki lima itu sendiri dan menjadi gambaran buat pembaca bahwa perubahan infrastruktur itu terjadi di kawasan Malioboro. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zulfikar. Ini kira-kira 15 menit lebih sedikit. Ada beberapa catatan. Sebenarnya kalau ngomongnya soal pedagang kaki Malioboro itu ini sedang tren ya, karena ada pedagang pecel yang kemudian memberikan harga pecelnya, lelenya sendiri, kemudian sambelnya sendiri, nasinya sendiri, lalapannya sendiri, sehingga kemudian jadi viral. Dan itu kelihatannya sejak zaman dulu, gimana caranya menata pedagang kaki lima di Malioboro itu. Nah, sebenarnya Mas Zulfikar sudah mencoba memberikan hasil-hasil penelitiannya, meskipun kemudian di tingkat akhir itu penarikan abstraksinya itu yang kemudian menurut saya masih perlu diasah ya. Saya misalnya abstraksi itu cuma satu, saya berpikiran apakah hipotesanya benar ya, ketika ada kebijakan itu selalu direspon negatif oleh pedagang, misalnya dengan ketidakpuasan, demo dan sebagainya. Tapi kira-kira setelah kemudian berjalan 10 tahun itu apakah kemudian masih dirasakan penolakan itu atau tidak? Misalnya tadi penataan soal pedagang kaki lima itu harus libur hari apa Mas? Selasa Wage. Ya. Nah, Selasa Wage itu misalnya dulu itu kemudian ditolak, tapi sekarang bagaimana? Apakah kemudian diterima atau tidak? Sebenarnya tesis itu yang kemudian pengen kemudian masih dikerucutkan. Oke lah, yang jelas masih banyak catatan untuk Mas Zulfikar. Untuk selanjutnya kita mintakan catatan kepada penguji pertama, yaitu Bu Siti Samsiatun, untuk memberikan catatan, masukan, sehingga skripsi ini bisa lebih baik dibaca, lebih bisa dibaca lagi. Monggo Bu Siti Samsiatun. Baik, terima kasih Pak Fajar dan juga selamat Mas Zulfikar ya. Saya sebenarnya juga menyesalkan kamu kenapa kok lambat sekali menyelesaikan, padahal kamu prestasi di kelas-kelas tuh bagus gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ada pekerjaan harus segera diselesaikan begitu ya Mas, karena itu akan menjadi track record gitu. Terima kasih, saya juga senang ya dengan penelitian ini. Coba Mas Zulfikar pikirkan, Mas Zulfikar sekarang pikirkan gitu ya, antara ini koherensi ya, kesatuan yang utuh antara judul, kemudian penegasan judul, rumusan masalah, dan tujuan. Ya, saya baca itu misalnya judulnya kan Wajah Malioboro setelah penataan. Ya, kemudian pada penegasan judul Anda tulis bahwa yang Anda sebutkan, yang Anda maksud sebagai wajah itu adalah persepsi dan respon masyarakat tentang kondisi ekonomi dan sosial budaya, ya kan? Kemudian dari masyarakat itu Anda adalah fokusnya pada pedagang kaki lima dan ada juga pengunjung dan pemerintah, ya kan? Nah ini tetapi ketika penegasan judul seperti ini bunyinya, ini kok tidak kurang tegas muncul di dalam rumusan masalah. Rumusan masalahnya kok hanya menjadi bagaimana tanggapan masyarakat ini gitu ya. Tetapi fokus ya bagaimana tanggapan masyarakat pedagang kaki lima dan pemerintah setelah penataan, ya kan? Coba bagaimana tanggapan masyarakat yaitu pedagang kaki lima dan pemerintah. Ini tanggap ya kan? Dan pemerintah setelah penataan ini kan
kurang jelas dari yang ditegaskan tadi. Di penegasan judul tadi menurut saya bagus, ya, karena jadi respon atau tanggapan itu difokuskan pada perubahan kondisi ekonomi dan sosial budayanya. Nah, itu akan bagus kalau begitu, ya. Kemudian juga tujuan, coba lihat, itu pada kelima terhadap kebijakan loh. Itu mah jadi menyempit lagi kan? Kok menjadi terhadap kebijakannya saja? Ini tentang wajah Malioboro-nya menjadi tidak kelihatan, wajah PKL-nya dari sisi ekonomi dan sosial budaya tadi menjadi tidak nampak gitu. Padahal itu menurut saya salah satu dari elemen yang penting dari keberadaan Malioboro sebagai ikon, ya, sebagai ikon budaya dan ekonomi di Jogja gitu. Jadi menurut saya mungkin itu yang perlu dikuatkan, ya, harus muncul itu, ya, ikon wajah respon ekonomi dan sosial budaya itu harus muncul karena itu sudah Anda munculkan di penegasan judul, ya, tetapi kurang muncul di rumusan masalah dan juga pada tujuan dan juga pada pembahasan dan juga pada kesimpulan karena ada yang terselip itu. Kalau itu muncul, menurut saya akan menjadi sangat kuat dan sangat bermanfaat, ya, kamu untuk mengadvokasi. Karena kamu akan melihat sebetulnya setelah penataan itu wajah ekonominya itu menjadi seperti apa. Siapakah yang diuntungkan, siapakah yang ini, apakah semua bisa beruntung gitu, termasuk ya yang pemilik lapak juga apakah juga pembeli menjadi senang, termasuk tadi Pak Fajar tadi, ya, karena di Malioboro itu rentan itu tipu-tipuan itu. Dan sekarang setelah pedagang yang memiliki lapak itu ditata, itu muncul pedagang liar itu tadi yang kesana kemari asongan itu. Itu waduh ngeriwui juga itu, ya kan? Nah, coba silakan direspon Mas Zulfikar, gimana menurut Anda? Di bagian ya. Silakan direspon hilangnya kata kunci pada penegasan judul yang berkenaan dengan persepsi dan respon masyarakat tentang wajah ekonomi dan wajah sosial budaya. Kok hilang dari ini, Mung? Ya, dari tujuan, dari rumusan, dari pembahasan, dan dari kesimpulan. Ya, sebenarnya memang sudah saya hilangkan, Bu, itu mengenai sosial dan budaya, karena sesuai dengan Bapak Fajar sendiri akan menjelaskannya lebih fokus kepada tanggapan masyarakat itu sendiri dan respon-responnya. Oh lah, masalahnya kamu di penegasan judul nggak dihilangkan. Ya. Ya, jadi Bu. Jadi memang kemarin itu penegasan judul sudah kayak gitu, sosial budaya gitu. Rumusan masalah sudah sosial budaya, tapi isinya itu hilang. Isinya itu belum komprehensif untuk menjelaskan respon sosial budaya masyarakat itu. Apalagi kemudian harus segera ujian dan sebagainya. Makanya kemudian saya minta memilih ini mau dibersihkan agar kemudian isinya sesuai dengan rumusan masalahnya, yang menyesuaikan dengan isinya, atau kemudian rumusan masalah itu harus dijawab secara komprehensif di bagian isi begitu. Saya sebenarnya juga menyarankan seperti proposal yang pertama itu, bahwa Mas Zulfikar itu kira-kira orang Malioboro juga, rumahnya tidak jauh dari situ, sampingnya saja, nggak tahu rumah aslinya atau tidak. Tapi kemudian penjelasannya itu kemudian belum komprehensif. Nah, menurut saya saran dari Bu Siti Samsiatun tadi itu akan sangat menarik kalau kemudian bisa dikerjakan dalam waktu 1-2 bulan ini, untuk kemudian di yang kemarin itu yang kemudian sudah ditulis tapi belum komprehensif itu dimunculkan kembali begitu. Tetap responnya seperti itu begitu. Gini aja Pak Fajar. Coba. Kalau sudah begini, menurut saya ya judulnya saja yang diubah, kemudian pada penegasan judul juga disesuaikan. Kita beri tugas, ya, nanti kamu bikin paper, ya, tentang wajah
ekonomi dan ini menjadi paper setelah Anda lulus ya. Ya, baik, Bu. Gitu aja lah Pak Fajar supaya. Jadi kemarin memang seperti itu. Diganti aja judul, penegasan judul, begitu saya kira disesuaikan dengan isi yang sudah ada gitu. Ya, saya kira catatan saya yang utama itu ya, yang lain-lain tadi apa namanya kutipan dari jurnal-jurnal artikel yang sudah dipublikasi, yang ditulis oleh para dosen PMI itu harus muncul lah ya, Mas Zulfikar. Itu pasti papernya Pak Fajar, Bu Mimin, Pak Aziz, Pak banyak itu. Terus terang aja memang ini kewajiban dari universitas kok, iya toh? Iya. Ya. Nanti resolusi konflik juga itu, resolusi konflik itu. Terus diperbaiki tata tulisnya ya, itu masih banyak yang apa namanya nama-nama hari Selasa Wage itu masih banyak yang pakai huruf kecil ya, yang kayak gitu aja. Dah cukup Pak Fajar. Yang penting nanti Mas Zulfikar harus bikin satu paper yang berkenaan dengan tadi wajah ekonomi dan sosial budaya di Malioboro setelah penataan ya. Baik, Bu. Ditagih tenan loh ini loh ya. Ya, segera saya selesaikan. Ya, jadi barter lah ya, kita menyelamatkan Anda membantu Prodi PMI untuk penerbitan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Siti Samsiaton. Untuk selanjutnya kita minta Bu Siti Aminah untuk memberikan saran-sarannya. Monggo Bu Siti Aminah. Makasih Pak Fajar. Mas Zulfikar selamat ya, mendahului dari 5 orang temannya yang ada di grup 2014. Kamu nomor 1. Ya, untuk tulisannya secara umum mungkin lebih ke ini aja deh yang apa ya, yang Bu Mimin baca sekilas. Memang sekilas membacanya lebih ke teknis dan seperti itu dan hal-hal dasar mungkin. Misalkan di sini kan 10 tahun ya Mas ya. Wajah pedagang kaki lima Malioboro setelah 10 tahun penataan gitu ya. Nanti mungkin di penegasan judul sudah dijelaskan ya 10 tahun itu sejak tahun kapan gitu. Sudah belum? Sudah Bu, di Perwal nomor 37 tahun 2010. Oke ya, itu kan perwalnya ya. Nah kalau ada mungkin ada narasi juga gitu. Jadi yang ingin menjadi fokus dari tulisan ini yaitu sejak 2010 sampai 2020 misalkan gitu ya Mas ya. Ada penjelasan kayak gitu kan. Kesannya kalau nyantol di perwal itu kan itu ya itu aturan. Ada yang enggak melihat tahunnya kadang. Jadi narasi itu dimunculkan dan itu mudah sekali kalau ditambahkan. Kemudian tujuan kamu menulis ini kan menarasikan sudut pandang dari beberapa aktor mengenai kebijakan penataan PKL dan kondisi mereka selama pandemi. Yang terakhir ini yang belum muncul ya, kondisi mereka selama pandemi. Udah muncul belum kira-kira? Sepertinya itu yang iya, kamu menjelaskan tujuan ini, tetapi yang masa pandemi ini belum muncul. Kalau memang mau aman, misalkan ini dihilangkan pun gak apa-apa misalkan, tapi karena 2020 itu masuk dalam 10 tahun itu harus ada itu ya Mas ya, diperhatikan yang masa pandeminya belum kelihatan gitu. Kemudian PKL ini kan kalau di data awal itu 3.500 PKL, tapi di bab 2 1.413 PKL. Nah, kamu mau yang mana pakai datanya? Datanya yang mana atau valid yang mana gitu ya. Kalau di bab 2 itu kamu itu sangat rinci, bagus sekali, ada 1.413 PKL itu Mas. Sementara di sebelumnya itu ada 3.500 PKL. Peneliti berusaha memprioritaskan persepsi para pedagang kaki lima sebagai sasaran utama kebijakan. Ini kan kamu menjelaskan ya konsistensi ini yang perlu dirubah dikit. Kalau yang Bu Mimin bacakan barusan itu, Mas Zulfikar sebagai peneliti lebih memprioritaskan persepsi PKL. Tetapi di
tulisan berikutnya itu ya, Mas Zulfikar itu akan melakukannya itu wawancara dan macam-macamnya itu tidak hanya pada PKL, ada pedagang toko, ada pemerintah setempat, ada pengunjung. Jadi mungkin perlu ditambahkan di penjelasan awal tadi bahwa bukan hanya ke PKL saja, ini konsistensi ya. Itu Mas. Jadi seirama lah, senada gitu, tidak apa ya, loncat-loncat bahasanya gitu. Kemudian di sini kan kata kunci yang ingin digali tadi, yang kata Bu Atun itu kan apa itu, penataan gitu ya. Respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataannya. Berarti hanya penataannya kan yang di ini, yang di apa, yang ingin dicari tahu responnya gitu. Nah, kalau dari kebijakannya yang saya tangkap bahwa di sini Mas Zulfikar memberikan beberapa respon. Responnya itu respon positif dan juga ada respon negatif gitu ya Mas ya. Respon positif tadi PKL ada yang tertib, ada yang mengikuti aturan pemerintah. Respon negatifnya ada yang sampai pada mungkin perilaku demo, kemudian apalagi tadi tidak setuju dengan libur Selasa Wage. Ada ungkur-ungkuran, menolak, ditolak, bahwa ungkur-ungkuran ini nanti menjadi mungkin kurang nyaman seperti itu. Nah, kalau saran saya gitu ya, Mas Zulfikar nanti memetakan respon positif dan respon negatif gitu. Jadi tidak campur. Ternyata kalau mau mengevaluasi kebijakan, tidak semua respon masyarakat itu positif, tidak semua juga negatif. Kalau lebih mendalam, ditanya lagi, kenapa menolak? Kenapa tertib? Karena masalah respon ini psikis banget ya. Saya suruh respon tentang kebijakan UIN. Kalau saya lagi sakit hati, respon saya negatif. Kalau saya lagi senang, dan saya mungkin orang yang lebih bijak, tidak menyangkut pautkan urusan pribadi, misalkan dengan urusan kampus, saya akan netral. Nah, ini respon ini juga hati-hati. Apalagi misalkan kamu wawancara saat orangnya lagi sibuk, lagi jualan, boro-boro mikirin mahasiswa wawancara loh. Itu jadi bahasa-bahasa mereka itu ketika menjawab itu ada hubungannya dengan Mas Zulfikar itu prosesnya tuh kayak gimana wawancaranya, itu juga ada pertanyaan besar, tapi saya tidak ke sana deh. Jadi kamu petakan yang positif, yang negatif ya Mas ya, terus gali lagi deh sedikit gitu ya, kenapa sih mereka menjawab gitu, karena respon ini dalam banget ini, respon ini. Jadi secara umum tadi kan ada respon pemerintah juga ya Mas ya, respon pemerintahnya itu tidak begitu saya tangkap, cuman saya menangkapnya agar Malioboro itu lebih indah gitu kan. Itu berarti tujuan dari kebijakan, bukan respon ya. Agar Indonesia agar Malioboro ini lebih indah, berarti kan itu harapan pemerintah. Nah, kamu lebih bagus juga kalau memetakan harapan pemerintah apa, harapan PKL itu apa, ada nggak di tengah ini lembaga apa yang mempertemukan mereka. Terlalu jauh nggak ya saya ngasih respon ke sana. Jadi kan kesannya sudah 10 tahun berjalan, tapi ternyata kesan yang negatif itu masih muncul. Berarti kan harus ada evaluasi dari aturan itu idealnya, karena kamu kan yang dimunculkan ini kebijakan pemerintah. Itu yang masukan dari Bu Aminah. Sama ini Mas mau nanya aja, larangan bentor itu masuk di perwal ini enggak? Beca motor. Untuk bentor berada di Perwal nomor 25 tahun 2010 Bu, tentang kendaraan tidak bermotor. Ini hanya membahas tentang penataan aja pedagang kaki lima. Khusus penataan ya. Iya. Nah kan ada penataan itu kan kaitannya dengan polusi juga, dengan beca-beca. Jadi saya beberapa kali ke Malioboro, tukang beca itu mengeluh, mereka kan lebih praktis memakai beca motor, sementara dari segi budaya, dari segi mungkin
kearifan lokal, lebih sehat pakai beca yang tradisional itu. Secara ekonomi tidak menguntungkan mereka, tapi pemerintah itu ingin kembali ke tradisional, itu nggak tahu masuk di mana. Kemudian ada Car Free Day juga, itu nggak masuk ya, itu ada hubungannya dengan penataan nggak, Mas? Yang Enggak. mana, Bu? Car Free Day, kayak gitu. Enggak, Bu, itu acara dari Beda ya? Ya. Oke. Oh ya udah, mungkin itu saja Pak Fajar. Tidak banyak-banyak. Matur nuwun, sukses terus Mas Zulfikar. Amin. Terima kasih Bu Aminah. Mungkin direspon secara umum. Ini tadi kan baru jawab kecil-kecil. Ya. Itu tadi ada beberapa hal yang kemudian menurut Bu Aminah harus diperbaiki. Ada yang mau direspon? Diam saja. Ya. Mengenai apa? Kebijakan atau ya tadi misalnya nanti mau diceritakan tentang proses meskipun tadi sudah disampaikan tidak harus sampai di situ, tapi proses pengambilan datanya itu kemudian valid enggak? Kemarin ketika kamu ini kan ketemu dengan orang-orang yang kemudian pembeli saja dibohongi pas pembeli pembeli PKL, bagaimana kamu sebenarnya suka dukanya untuk meyakinkan bahwa data yang mereka sampaikan itu kemudian benar-benar valid gitu. Apakah kemudian kamu menggunakan preman juga untuk masuk di sana, atau saya orang sini loh, atau gimana itu caranya, prosesnya itu? Ya sebentar aja. Untuk prosesnya saya menggunakan triangulasi sumber, yakni mengecek sumber-sumber yang ada, baik itu pedagang kaki lima, pemerintah maupun pengunjung. Pedagang kaki lima tidak hanya 1-2 pedagang kaki lima, namun terdapat beberapa pedagang kaki lima yang saya lakukan wawancara dan juga. Tapi pas tanya itu kelihatannya mereka sebenarnya cuek-cuek itu, atau kemudian seperti apa begitu? Lebih ke pengalaman dirimu, ya. Mas, jangan teori. Kan kamu ketemu dengan ibu siapa, itu lagi ngapain, terus kamu ramah-ramah masuk tuh pura-pura jajan pepiye ngono loh. Ya, pedagang kaki lima mereka ramah-ramah, bahkan saya mengunjungi salah satu rumahnya yang tidak jauh dari Malioboro yang bernama Ibu Supar. Beliau telah menjajakan dagangannya sekitar tahun 80-an hingga sekarang masih melakukan aktivitasnya, yakni berdagang. Ya. Tapi cara kemudian mereka berdagang itu masih seperti dulu nggak? Kalau dulu itu saya beli di Malioboro, misalnya beli kaset itu harganya itu dia kemudian menawarkan 50.000. Kalau saya nawar 25.000 itu mesti dapat. Saya harus nawarnya itu sepertiga. Itu masih kayak gitu enggak ya Malioboro itu? Masih begitu juga, itu seni dari jual beli di Malioboro. Ya, kalau kemudian kita nawar itu nggak tega, itu mati gitu itu di Malioboro ya. Harus tega nawar di pedagang kaki lima Malioboro gitu ya. Meskipun sudah ditata kayak gitu ya. Ungkur-ungkuran ya, tapi mereka tetap kemudian kadang nggak ungkur-ungkuran itu. Kalau ungkur-ungkuran sendiri udah ditolak keras oleh para pedagang kaki lima, buktinya tidak adanya tidak direalisasikannya sistem ungkur-ungkuran tersebut. Nah, kalau kemudian itu diceritakan, nanti respon tanggapan dari Satpol PP itu seperti apa, itu akan sangat menarik. Oke, terima kasih Mas Zulfikar. Untuk selanjutnya, terima kasih Bu Aminah dan Bu Siti Samsiatun. Kita akhiri untuk sesi yang ujiannya Mas Zulfikar. Untuk selanjutnya kita berikan ke Bu Siti Aminah. Oke, monggo Bu Siti Aminah. Baik, kayaknya sudah nggih Pak Fajar, Bu Sam. Di sini ada Haikal, ada Rizky, ada Iqbal, tahu itu anggotanya siapa. Mariani, Naimatul Farida, Nia, ada Mas Zulfikar. Sekali lagi terima kasih kepada para penguji yang ada di sini, Pak Fajar, Bu Sam, menyempatkan waktunya dari pagi. Kita nyambi-nyambi Zoom berapa, alhamdulillah bisa terlaksana. Dan ketiga mahasiswa kita ya, mahasiswa PMI, Mbak Mariani selamat ya, selamat untuk menempuh proses berikutnya. Mas Zulfikar juga, kalau dirimu khusus Mas tidak boleh menunda-nunda ya. Kemudian
Mas Albab, saya akan sedikit agak serius gitu mendampinginya, karena kalau aku mendampingi, misalkan aku kasih perbaikan sebelum menakosah, nanti kan akan lama lagi gitu. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat untuk kalian semua, mudah-mudahan kesuksesan, keberkahan ilmunya bisa bermanfaat terus ya di kehidupan kita semua. Kami dari tim penguji sekali lagi terima kasih, dan silahkan teman-teman bisa keluar dari Zoom ini ya. Kita tutup dulu dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, silahkan keluar, kita mau yudisium.